Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melakukan hidup kami sehari-hari berdasarkan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengasihi sebagai ukuran seorang murid. Bagi banyak orang beriman percaya kepada Kristus, maka kasih bukanlah sekedar suatu ajaran yang harus dipahami dan dimengerti, melainkan lebih daripada itu, bahwa kasih adalah inti dari ajaran kekristenan yang harus dipraktekkan, diwujud nyatakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar, yaitu sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 13 ayat 34, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di dalam kasih ini, Kristus bukan hanya sekedar mengajarkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya, orang yang menyembah, memuji, memuliakan namanya, tetapi ia sendiri telah memberikan contoh teladan hidup sebagaimana seharusnya di dalam mengasihi dengan benar. Ada banyak sekali di antara kita orang yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang merasa keberatan apabila harus mengasihi orang lain, karena mengasihi itu selalu diidentik dengan tindakan memberi atau berkorban. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah membuktikan betapa ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya, sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 13 ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Karena kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah sepatutnya kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Di dalam hal mengasihi sesama umat manusia, sebagaimana yang telah Kristus ajarkan, bukan sebatas kasih terhadap orang yang mengasihi kita, tetapi juga kasih kepada orang yang membenci kita, bahkan yang memusuhi kita sekalipun. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32-33. Secara jujur harus kita akui bahwa mengasihi musuh adalah hal yang teramat sulit untuk dilakukan umat manusia, bila hal itu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus ingat bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi karena kita sudah memiliki benih-benih kasih Allah Bapa, sebagaimana diungkapkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 ini. Inilah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi, sedangkan dari pihak kita hanya diperlukan kemauan, bukan kemampuan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kami benar-benar dapat memperlakukan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut apa yang kami kehendaki secara kedagingan kami. Kami serahkan juga seluruh keberadaan kami yang lemah akibat gangguan kesehatan, akibat sakit penyakit, dan kami percaya bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menyembuhkan, memulihkan kami dari sakit itu kecuali Dikau Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami. Hanya itulah yang harus kami andalkan. Itu sebabnya ketika kami berada dalam situasi yang tidak indah, tidak mengenakan ini, kami percaya campur tangan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Tuhan kiranya berkenan untuk mengusir segala kuasa jahat melalui sakit penyakit itu yang sering kali dipakai oleh setan iblis untuk mencobai kami. Dan itu sungguh-sungguh merupakan ujian yang dari Tuhan untuk kami, sejauh mana kami memang sangat bergantung kepadamu. Dan apabila juga ada suara-suara dari kuasa kegelapan melalui telinga pendengaran maupun juga mata hati rohani kami yang sungguh saat ini sangat menyiksa kami, Bapa, tolong kami supaya kami boleh melawan dengan kuasa kasih menurut kebenaran firman-Mu itu, sehingga semuanya boleh diusir dengan kuat kuasa-Mu saja. Roh Kudus pasti menolong kami untuk memampukan kami di dalam mengerjakan hidup untuk tetap kuat, teguh, taat, dan setia kepada firman Tuhan yang senantiasa Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami hanya mau bersembah sujud dengan segenap hati kami kepada Tuhan Bapa di surga yang telah mengasihi kami dalam wujud nyata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh Roh Kudus yang tinggal di hati kami untuk senantiasa kami rasakan dan perlakukan menurut kehendak-Mu saja. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.